Jadi, sejauh ini kita telah membahas bagaimana kita dapat menggunakan CNN untuk melakukan tugas klasifikasi gambar. Namun, dalam kenyataannya, satu hal yang benar-benar ingin saya tekankan dalam kelas ini, terutama menjelang akhir, adalah bahwa arsitektur yang sama dan blok bangunan yang sama yang telah kita bahas sejauh ini dapat diperluas dan diterapkan pada banyak aplikasi dan jenis model yang berbeda yang bisa kita bayangkan. Sebagai contoh, ketika kita mempertimbangkan CNN untuk klasifikasi, CNN sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama yang berfungsi sebagai ekstraksi fitur, di mana jaringan ini belajar tentang fitur yang harus dicari, dan bagian kedua berfungsi sebagai klasifikasi atau deteksi dari fitur-fitur tersebut. Yang membuat convolutional neural network sangat kuat adalah pengamatan bahwa bagian pembelajaran fitur, yaitu pada bagian pertama dari jaringan saraf, sangat fleksibel. Kita bisa mengambil bagian pertama dari jaringan saraf, memotong bagian setelahnya, dan menggantinya dengan istilahnya kepala yang lain yang berbeda. Jadi klasifikasinya bisa berbeda. Tujuan dari bagian pertama ini adalah untuk mengekstraksi fitur-fitur tersebut, dan apa yang kita lakukan dengan fitur tersebut sepenuhnya tergantung pada kita sendiri. Namun, kita masih bisa memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan dari bagian pertama untuk mempelajari semua fitur inti tersebut. Misalnya, bagian tersebut akan mencari berbagai domain klasifikasi gambar. Dan bagian selanjutnya, setelah kita mengekstraksi fitur itu, bisa digunakan untuk berbagai tugas lain. Kita bisa memperkenalkan arsitektur baru yang mengambil fitur tersebut untuk kemudian melakukan tugas seperti deteksi objek, kemudian segmentasi, ataupun untuk kontrol probabilistik. Sebagai contoh, kasus klasifikasi. Untuk mengklasifikasikan kanker payudara pada citra ultrason, di mana di sini ada 3 kelas, yaitu kelas benign, malignan, dan normal, di mana pada aplikasinya CNN dapat mengklasifikasikan salah satu dari 3 kelas tersebut dan memberikan nilai confidence level yang sesuai. Dari hal ini, dalam kasus ini kita bisa menyimpulkan cerita tentang klasifikasi, di mana kita dapat melihat dampak yang signifikan di berbagai bidang seperti kesehatan dan pengambilan keputusan medis, di mana model deep learning diterapkan pada analisa pemindaian medis dalam berbagai jenis citra medis. Pada kasus deteksi objek, kita bisa membayangkan bahwa klasifikasi pada dasarnya memberi kita prediksi diskrit tentang apa yang terkandung dalam gambar kita. Namun, kita sebenarnya bisa menggali lebih dari masalah ini. Misalkan, kita mencoba mengidentifikasi apakah ada gambar wajah dalam image seperti contoh di sini. Jadi, kita ingin jaringan saraf kita memberitahukan kita bagian dari gambar ini yang merupakan wajah. Jadi kita lihat CNN, kalau untuk klasifikasi, dia hanya akan membedakan mana wajah dan mana yang apakah gambar ini adalah wajah dan bukan wajah.
Nah, bagaimana kalau kita ingin mengidentifikasi apa yang ada di dalam gambar tersebut? Maka CNN akan memberikan informasi bagian mana yang merupakan wajah dengan menggambar kotak batas yang spesifik pada lokasi wajah tersebut. Di mana di sini label itu adalah berupa informasi kotak yang berupa posisi, X itu adalah posisi baris, Y itu adalah posisi kolom, W adalah lebar dari kotaknya, dan H adalah tinggi dari kotaknya. Jadi setelah kita menemukan kotak tersebut, maka di situ akan diidentifikasikan label dari kotak tersebut. Nah, jadi di dalam masalah ini kita adalah masalah regresi, di mana kita menentukan lokasi kotak yang merupakan masalah kontinu, dan juga ada masalah klasifikasi. Jadi ada kombinasi antara masalah regresi dan masalah klasifikasi, di mana masalah klasifikasi adalah mengidentifikasikan apa yang ada dalam kotak tersebut. Sekarang ini adalah masalah yang jauh lebih sulit daripada apa yang telah kita bahas sejauh ini, karena kemungkinan terdapat banyak objek dalam satu scene, bukan hanya satu objek saja. Maka kita harus mempertimbangkan fakta bahwa scene kita mungkin mengandung banyak objek secara arbitrer, dan jaringan kita harus mampu mengatasinya. Jaringan yang akan kita gunakan untuk deteksi objek harus fleksibel hingga tingkat tertentu, yakni mampu menyimpulkan jumlah objek secara dinamis dalam satu scene. Seperti pada gambar ini, pada gambar pertama, kita hanya mengidentifikasi satu daerah saja yang merupakan wajah. Namun pada taks kedua atau pada gambar kedua, bagian kedua, di situ terdapat 3 bagian atau 3 kelas dalam gambar yang berbeda, yaitu wajah misalkan, kemudian ada gagang pintu, serta lampu. Nah, bagaimana menyelesaikan solusi untuk deteksi objek? Dalam prakteknya, ini sebenarnya cukup rumit karena kotak-kotak tersebut bisa kita temukan di mana saja. Misalkan pada gambar ini, ya, kita mendapatkan berbagai macam kotak, berbagai macam ukuran yang berbeda, dengan rasio kotak-kotak tersebut juga sangat beragam. Lokasinya berbeda, tinggi besarnya juga berbeda, bisa jadi berbeda, ya. Jadi langkah yang paling sederhana, kita mulai dengan menempatkan kotak acak di satu lokasi tertentu, kemudian kotak itu diklasifikasikan secara acak juga, lalu dicari kotak yang lain di seluruh bagian dari image. Problemnya adalah ada terlalu banyak kemungkinan input yang harus kita tangani, sehingga ini menjadi tidak praktis untuk dijalankan dalam sistem real time atau waktu nyata, terutama dengan kemampuan komputasi yang kita miliki saat ini. Maka diperkenalkan sebuah metode deteksi objek dengan menggunakan RCNN. Algoritma RCNN itu bertujuan untuk menemukan daerah
atau region yang diperkirakan mempunyai objek dan menggunakan CNN untuk mengklasifikasikannya. Di mana dalam hal ini prosesnya input image dilakukan proses ekstraksi region proposal atau bisa dikatakan merupakan kandidat dari region. Region proposal itu disebut juga dengan kandidat dari region, di mana dalam seluruh region proposal ini kemudian digabungkan menjadi satu atau kita bungkus, kita sebut dengan WAPED region. Nah, dari seluruh region yang diekstraksi tadi kemudian dikomputasi fitur CNN-nya. Baru setelah itu akan ditentukan klasifikasi dari region tersebut, apakah dia masuk ke kelas wajah, apakah dia masuk ke kelas pintu, dan seterusnya. Problemnya, dalam praktik metode ini masih sangat lambat karena kita harus mengirim setiap area secara independen ke model. Selain itu, metode ini juga sangat rapuh karena bagian model yang mengidentifikasi lokasi potensial objek terpisah dari bagian yang mendeteksi objek tersebut. Algoritma yang kedua itu disebut dengan Faster RCNN, di mana di dalam Faster RCNN ini dilakukan proses pembelajaran terhadap region proposal. Input image itu langsung masuk ke dalam convolutional feature extractor, di mana di sini dia akan berjalan lebih cepat karena hanya satu image dalam satu waktu. Dari hasil ekstraktor atau ekstraksi feature convolutional dengan menggunakan convolutional layer, dia masuk ke jaringan yang disebut dengan region proposal network, di mana di dalam region proposal network ini dia akan mempelajari kandidat-kandidat dari region. Di dalam jaringan region proposal ini terjadi proses pembelajaran dan prosesnya menggunakan data driven. Langkah selanjutnya, hasil pembelajaran dari region proposal network menghasilkan proposal. Di dalam proposal itu dilakukan proses ekstraksi fitur. Lalu di bagian terakhir, hasil dari ekstraksi feature setiap proposal region ditambah dengan pooling dari region of interest, dilakukan proses klasifikasi. Di bagian akhir adalah klasifikasi untuk menentukan kelas dari setiap objek yang dideteksi. Pada penelitian Hermawati, Chandrasa, dan Suciati tahun 2018 mempropos atau mengusulkan sebuah kombinasi dari metode Faster RCNN dengan sebuah metode non-deep learning yang disebut dengan aggregate channel feature atau ACF untuk mengimprove deteksi objek pada gambar ultrason bayi, di mana pada gambar 1 di sini itu adalah skema dari metode yang diusulkan, di mana langkah pertama citra input, kita memiliki banyak citra input yang diproses dengan menggunakan ACF detektor, di mana ACF detektor ini akan menghasilkan daerah-daerah atau region-region yang dikategorikan menjadi dua, yaitu daerah yang kita inginkan, di sini digunakan untuk mendeteksi area cross-seksional pada fetal ultrasound images, dan yang bagian yang tidak kita inginkan. Jadi saringan pertama itu dilakukan dengan menggunakan ACF. Nah, hasil dari potongan-potongan gambar
atau kita juga sebut sebagai kandidat yang sudah terkategori menjadi bagian non cross section dan daerah yang ground truth, itu kemudian dilakukan proses training dengan menggunakan CNN, lalu dilakukan proses deteksi objek dengan menggunakan Faster RCNN. Dilihat di sini hasil perbandingannya, di mana hasil deteksi dengan intersection of union yang cukup tinggi, A dan B, itu adalah hasil deteksi dengan ACF detektor, sedangkan C dan D adalah dengan Faster RCNN saja, dan yang E dan F adalah hasil kombinasi antara metode ACF detektor dan Faster RCNN. Di mana dilihat di sini bahwa Faster RCNN dengan ACF detektor dia berhasil mengenali area yang mempunyai batas yang tidak terlalu jelas. Kalau di A dan B itu batas jaringannya atau batas areanya itu cukup jelas. Tapi di bagian E dan F itu batasnya tidak jelas dan juga mempunyai bagian-bagian lain yang sejenis atau yang serupa. Ini adalah kelebihan dari metode yang diusulkan Hermawati, Chandrasa, dan Suciati pada tahun 2018. Selain digunakan untuk deteksi objek, kita bisa mengimplementasikan atau mengextend CNN yang digunakan untuk semantic segmentation, di mana dalam semantic segmentation ini menggunakan fully convolution network. Apa itu fully convolution network? Fully convolution network adalah jaringan yang didesain dengan semua layer konvolusional menggunakan operasi downsampling dan upsampling. Nah, yang dimaksud dengan segmentasi di sini ya, bisa dilihat pada contoh gambar di sini. Jadi, alih-alih untuk mengklasifikasikan image menjadi kelas, misalkan di situ gambar pemandangan laut, gitu ya. Tapi di sini dilakukan pelabelan terhadap area-area dalam gambar yang mempunyai fitur-fitur yang berbeda. Jadi bisa tersegmentasi bagian kapal misalkan, bagian lautnya, bagian langitnya, dan bagian lain di dalam gambar tersebut. Jadi ini adalah salah satu tugas lain dari CNN, di mana segmentasi adalah tugas klasifikasi yang dilakukan pada setiap pixel secara individu. Jadi klasifikasinya bukan keseluruhan image, bukan juga satu kotak atau satu box seperti pada detection object, tapi di sini dilakukan proses klasifikasi di setiap pixel secara individu. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri itu gambar RGB asli, di mana ukurannya misalkan adalah HW, berarti di situ ada kedalamannya ada tiga slice R, G, dan B. Kemudian di sisi kanan itu adalah hasil prediksi dari setiap pixel, di mana ukurannya juga sama H kali W, hanya di sini tinggal satu slice saja yang berisi label dari setiap pixel. Maka proses di dalam jaringan ini, output di sini diciptakan dengan menggunakan operasi konvolusi yang diikuti dengan operasi pooling yang belajar membentuk pengkode. Di sisi kiri itu adalah proses mempelajari fitur-fitur dari gambar RGB kita dan menempatkannya dalam suatu ruang dengan dapat direkonstruksi ke dalam ruang baru dengan label semantik. Prosesnya kita bisa bayangkan gambar dari gambar tersebut itu adalah terjadi proses downsampling. Downsampling pertama itu bagian high resolution dengan ukuran setengahnya
dibandingkan ukuran aslinya. Kemudian diturunkan lagi medium resolution dan diturunkan lagi di low resolution. Kemudian diikuti dengan upscaling secara progresif sehingga dia mencapai ruang semantik. Namun ketika melakukan upscaling, penting untuk tidak kehilangan informasi, maka kita perlu membalik semua operasi dengan alur yang sama, di mana dia ada medium resolution dengan ukuran 2 kali lipatnya, lalu dinaikkan lagi 2 kali lipatnya di high resolution. Dari sini kita dapat melakukan konvolusi yang pada dasarnya adalah reverse pooling atau ekspansi yang memungkinkan kita memperluas set fitur pada setiap label. Jadi ini adalah proses yang disebut dengan semantic segmentation atau segmentation semantik. Terakhir, bisa kita simpulkan penggunaan deep learning untuk computer vision atau fisik komputer dimulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu, kenapa fisik komputer itu diperlukan, kemudian bagaimana komputer melihat gambar atau kita sebut dengan representasi gambar, dan seperti apa proses ekstraksi fitur dengan menggunakan proses konvolusi. Dilanjutkan pada tahapan kedua adalah seperti apa arsitektur dari CNN, lalu bagaimana aplikasinya untuk klasifikasi. Dan terakhir yang baru saja kita pelajari adalah aplikasinya untuk jenis lain selain klasifikasi, yaitu untuk deteksi objek dan juga untuk segmentasi. Terima kasih. Demikian keseluruhan materi dari Convolutional Neural Network. Kita akan bertemu kembali pada materi yang berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.